warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, IHT kita ini itu bukan hanya sekedar program sekolah, tapi adalah merupakan rangkaian dari kegiatan program sekolah penggerak. Jadi ketika diawali dari adanya setelah kita lulus menjadi sekolah penggerak, kemudian harus adanya pelatihan untuk komite pembelajaran. Komite pembelajaran yang sudah ditunjuk itu melaksanakan pelatihan itu lebih kurang selama 1 bulan. Selama 1 bulan saja kami belajar, rasanya belum cukup, masih bingung dan ragu-ragu. Tapi mudah-mudahan kebingungan itu dengan terus berdiskusi dan belajar dan diskusi dengan Ibu Pengawas, mudah-mudahan kita semakin paham. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya berharap Bapak Ibu melaksanakan atau mengikuti IHT ini tidak menjadikan suatu beban, ya. Karena seharusnya lah kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena banyak orang di luar sana. walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba melihat anjing mencoba jongkok, ternyata malah dikejar. Mencoba ambil batu, tapi anjingnya makin kencang ngejarnya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk dulu, perempuan, wanita. Silakan duduk. Kasihan, apa yang sudah terjadi masih begitu-begitu aja. Artinya kan dia tidak merefleksikan pengalamannya. Atau pernah nggak terjadi? Kalau saya mah pernah mengalami ikut pelatihan ini kalau ada materi kopi, ikut pelatihan ini kalau ada materi kopi. Sampai-sampai yang ngingetin laptopnya bahwa file ini sudah ada, apakah akan di replace gitu ya. Yang ngingetin laptopnya, ternyata udah pernah dapat file ini, tapi dia belum pernah dibuka aja belum pernah, apalagi ditulis oleh Pak Zulfan. Kalau benar nanti dapat hadiah. Pali. Ya, oke. Pali. Mana Pali? Ya. Kita SMA yang 1 Palu ini berada di Desa Wawijaya dengan daerah pemukiman daratan yang kurang subur di bidang pertanian, sehingga SMA yang 1 Palu itu lebih cocok di daerah yang menghasilkan buah-buahan ataupun di bidang perikanan, ya. Nah, yang dominannya adalah ikan hias. Kemudian selanjutnya mengenai karakteristik masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat di sekitar sekolah itu dilihat dari pendidikan masih banyak yang kurang mengerti mengenai pentingnya pendidikan. Nah, kemudian Ini kelompoknya. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan kelompok kami. Silakan.
akhirnya betul dari situ ke situ cepat semua reaksinya ya. Baik ya. Ikuti pelatihan IKM hari ketiga. Fokus ya, Bapak Ibu, kita semua dapat menyelesaikan program IHT ini sampai selesai. Tentu harapannya menyelesaikan kegiatan IHT ini dengan penuh manfaat dan makna. Artinya kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pastinya Bapak Ibu dalam belajar, dalam kita belajar bersama-sama dibutuhkan kesabaran. Jadi mungkin sudah sama-sama kita pahami sekarang itu adalah liburnya anak-anak. Kita masih tetap beraktivitas. Tapi bukan kita saja. Apalagi kita yang memang terprogram sebagai sekolah penggerak. Sekolah lain pun seperti itu Bapak Ibu sedang melaksanakan IHT di saat-saat seperti ini. Jadi Bapak Ibu, karena kita sebagai sekolah penggerak begitu banyak amanah ataupun roh dari kurikulum Merdeka ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak atau kita implementasikan kepada anak-anak, maka kita betul-betul harus mempersiapkan diri. Tidak terkecuali, karena kenapa? Mungkin bukan hanya guru kelas 10 saja, bisa saja Bapak Ibu yang mengajar kelas 11 dan kelas 12 nanti terlibat di dalam tugas sebagai fasilitator proyek misalkan ya. Ada yang sebagai fasilitator, ada yang sebagai koordinator misalkan seperti itu. Jadi semua kita tanpa kecuali harus betul-betul memahami tentang kurikulum Merdeka ini yang akan kita implementasikan pada tahun ajaran ini, yaitu pada tahun 2022-2023. Nah, walaupun kami Komite Pembelajaran sudah mendapatkan beberapa pengetahuan, sedikit pengetahuan, tapi tidak tertutup kemungkinan berbagi ilmu itu juga bisa Evaluasi kegiatan, bukan evaluasi sih, mungkin ini lebih membahas kembali apa yang disampaikan pada pelatihan hari Rabu yang lalu dengan Bu Dina mengenai CP, kemudian TP, ATP dan modul ajar. Ada sih beberapa yang saya dengar komentar dari para peserta itu, Bu, jadi komentarnya itu katanya kok nggak ada, ini sama aja dengan kurikulum 2013 gitu. Nah, sebetulnya memang untuk kurikulum Merdeka ini kita memang butuh banyak diskusi, banyak membaca dari sumber-sumber yang lain, kemudian juga bisa membandingkan karena kurikulum Merdeka ini memang mempunyai spesifikasi yang lebih ke penggalian dari karakteristik peserta didik. Jadi kalau kita ya, kami yang Komite Pembelajaran itu diberikan tugas untuk membuat modul ajar yang lengkap ya, modul ajar yang lengkap yang kita buat. Jadi dari Bu Dina itu lebih sederhana di modul ajarnya, hanya mungkin di langkah-langkah pembelajaran itu sebetulnya bisa diberikan lebih spesifik sesuai dengan kemampuan anak pada saat asesmen diagnostik, dan kemudian ada diferensiasi materi juga atau konten. Nah, mungkin itu titik beratnya sih bisa di sana. Tapi kalau misalnya kemarin juga ini jadinya sama aja ya, tujuan pembelajarannya sebetulnya berbeda. Jadi kalau saya menganalogikan itu menganalogikan andai kata CP itu tujuan gitu ya, CP itu tujuan dan tujuannya itu kita anggap tempat misalnya Bandung, pada akhir fase itu peserta didik harus bisa menuju sampai ke tujuan itu.
Tapi caranya, nah ini mungkin yang agak berbeda. Tapi caranya bisa melalui tahapan-tahapan atau tujuan pembelajaran yang pendidik bisa susun sendiri. Jadi caranya gimana? Langkah awalnya bagaimana? Misalnya TP itu kan di alur itu disusun bisa berdasarkan yang termudah dulu kemudian tersulit, atau misalnya bisa disesuaikan lah, atau lama waktunya pun itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah atau kemampuan peserta didiknya. Karena kalau misalnya melihat dari kurikulum 2013 itu kan sudah jelas ya, KD-KD-nya itu sudah urut KD-KD-nya, dan kita mengajar mengikuti KD-KD yang ada dalam silabus. Nah mungkin itu yang berbeda, tapi memang perlu digali lagi. 2013 tujuannya itu adalah tujuan pembelajaran, tapi dalam CP itu adalah tujuan akhir. Betul, tujuan akhir yang harus dicapai. Jadi cara mencapai nanti bagaimana itu diserahkan kembali kepada guru masing-masing. Nah itu. Kemudian keluasan materi yang kami dapatkan pada saat diklat ya, itu memang jauh lebih banyak sebetulnya daripada yang diberikan ke ibu dan bapak semua. Jadi tagihan tugas dari satu materi itu bisa 4 atau 5 tugas ya, dan itu harus diupload setiap harinya dan ada batas waktu pengumpulannya. Tapi ini sudah dalam bentuk penyederhanaan. Jadi karena memang terbatasnya waktu, memang ibu dan bapak butuh terus untuk belajar mandiri. Artinya kami akan bagikan semua apa yang kami dapat. Jadi akan kami bagikan walaupun materinya tidak disampaikan secara lengkap ataupun tugas-tugasnya tidak dikerjakan semua. Jadi bisa dilihat mungkin nanti urutannya seperti apa. Kemudian kemarin sudah pada materi pembuatan perangkat pembelajaran, sebetulnya bapak dan ibu kalau misalnya ada waktu ya, mulai dari sekarang sebetulnya dari kemarin ada waktu bisa mulai mencicil perangkat pembelajaran. Sebetulnya kalau diagendakan itu diagendakan hari Selasa dan Rabu ya. Hari Selasa dan Rabu itu akan ada tugas mandiri. Jadi tagihan-tagihan mulai dari prota, prosem, kemudian CP, TP, ATP, dan kemudian yang terakhir modul ajar, atau yang di kelas 11 dan 12 nanti akan diminta perangkat pembelajaran seperti biasa yang ditagihkan setiap tahun. Nah itu mungkin bisa mulai melihat, bisa mulai kembali membaca file-filenya lagi supaya pada saat membuat bisa membuat sesuai atau tepat dengan sasaran. Yang ingin disampaikan lagi mungkin akan disampaikan di pola yang lama. Jadi dengan perubahan itu biasanya kita ada kesusahan untuk menerapkannya. Gitu. Sudah nyaman dengan pola lama sih kan. Kalau peserta didik itu kan beda zaman, harusnya dengan pola yang sesuai dengan anak tersebut bisa disebut seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, ada di comfort zone. Zona nyaman katanya. Oke, mana dulu? Ya, sebentar itu dulu. Guru geografi, kalau menurut saya semangat untuk berubah mengikuti zaman, baik dari peserta didik, guru maupun orang tua belum muncul. Jadi masih apa ya? Masih tahu-tahu, masih sedikit sekali. Kalau dikatakan belum ada, tetapi Masih malu-malu kali ya? Iya, belum maksimal. Jadi masih sedikit sekali yang mau bergerak mengikuti perkembangan zaman. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Ya. Jadi kosong. Baik, terima kasih. Kata dan kesenjangan antara kelompok dan wilayah.
kita melihat bahwasannya pendidikan ini belum merata. Pelatihan IKM hari ke-7.